Giring Ganesa kembali menghebohkan dunia politik tanah air. Usai menjadi PLT atau pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, mantan vokalis Nidji ini pun mengajukan diri untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Giring Ganesa. Selamat sore Mas Giring. Selamat sore, apa kabar? Kondisinya baik, Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Mas Giring? Selalu semangat dong. Selalu semangat dan selalu sehat ya. Ini bicara soal satu hal yang trending nih di media sosial. Jadi selain menjadi perwakilan anak muda, sebenarnya apa sih motivasi seorang Giring Ganesa ini mengajukan diri sebagai capres pada 2024? Terima kasih Mbak Mevri dan juga teman-teman CNN yang sudah mengundang saya di semoga semua sehat ya. Teman-teman, di 2024 nanti sudah saatnya pemuda, sudah saatnya anak muda memimpin bangsa ini. Karena menurut saya pribadi dan juga menurut teman-teman di PS, bahwa di 2024 ini adalah penentuan di mana kita harusnya bisa membuat bonus demografi ini menjadi bonus ekonomi untuk bangsa. Kita prediksi juga di 2024, bangsa Indonesia sedang mulai balik lagi setelah melewati krisis ekonomi dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sekali terobosan-terobosan baru di pemerintahan yang selalu memakai pola-pola yang lama. Contohnya paling simpel adalah kenapa terobosan-terobosan baru ini selalu ada di dunia teknologi dan di dunia bisnis. Contohnya paling simpel aja, sekarang hidup kita sudah tergantung dengan fintech, kita sudah tergantung dengan e-commerce dan juga ojol misalnya yang banyak. Oke. Semua adalah terobosan-terobosan. Jadi kita butuh terobosan-terobosan seperti itu di 2024. Ya, siapa lagi yang kalau bukan anak muda yang bisa melakukan terobosan-terobosan itu. Oke, kalau bicara soal terobosan yang ingin dilakukan, kemudian juga banyak beberapa motivasi yang ingin dicapai ya ketika nanti memang terpilih menjadi presiden begitu atau jadi capres gitu di 2024. Sebenarnya kalau kita bicara soal modal, apa nih modal utama dari seorang Giring Ganesa untuk bisa mencalonkan diri sebagai capres 2024? Kalau dari hasil riset saya, ini kan pertama kali terjun ke dunia politik untuk bergabung dengan PSI di tahun 2017. Setelah itu karir politik Anda ini kan dinilai masih sangat baru begitu untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024. Modalnya apa sih Mas Giring yang membuat Anda yakin? Kalau misalnya kita bilang masalah pengalaman berpolitik, menurut saya sih dari 2007, menurut saya dari kecil saya sudah sering melakukan begitu banyak pembicaraan politik bersama keluarga saya kan. Membicarakan politik dan juga negara itu adalah hal biasa yang kita lakukan di meja makan. Tetapi kalau kita melakukan namanya benar-benar masuk dunia politik dan terjun dan juga ikut berpartisipasi dalam proses politik itu memang baru PSI. Di PSI saya juga sudah belajar begitu banyak hal dari waktu kita lagi pencalegan di tahun 2018 dan 2019. Oke. Tetapi overall dari itu semua, modal saya bukan hanya itu aja. Modal saya juga, alhamdulillah saya juga sukses dalam membangun band saya, sukses dalam membangun perusahaan saya, dan juga sukses membangun industri e-sport. Oke. Dan juga kalau bisa dibilang sekarang yang masih saya terus belajar sebenarnya menjadi seorang kepala keluarga itu juga tidak kalah penting kan, ya kan. Tapi kalau modal saya selain itu kan modal pribadi. Tapi kalau modal saya selain itu adalah saya memiliki Partai Solidaritas Indonesia di mana memiliki dukungan besar dari anak-anak muda Indonesia. Oke. Pengalaman memimpin apa yang kemudian menurut Mas Giring ini bisa menjadi sorotan bagi para pemilih untuk nantinya bisa benar-benar yakin akan dipimpin oleh Mas Giring sebagai presiden di tahun 2024? Kalau memimpin itu mungkin sudah kebiasaan saya kali ya. Tadi saya ulangi sekali lagi ya. Memimpin band, habis itu memimpin perusahaan, memimpin komunitas gitu kan. Tapi menurut saya juga tidak kalah penting adalah bagaimana 2024 anak muda bisa memimpin karena anak muda adalah para game changer. Nah inilah yang akan merubah cara bagaimana negara ini akan bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Jadi menurut saya itu sih
Nggak boleh ngomong sis ya. Itulah menurut saya sih cara kepemimpinan seperti itu. Kalau menjadi leader, menurut saya sudah setiap hari saya menjadi leader. Baik ya. Selanjutnya tadi sempat berbincang juga atau Mas Giring sempat menyebutkan soal pengalaman saat nyalek ya. Saat itu memang belum berhasil karena memang dari partainya sendiri juga belum bisa memenuhi nilai ambang batas ya. Tapi kalau kita bicara soal pengalaman itu, apa kira-kira yang bisa dipelajari dari kondisi tersebut dan kemudian bisa menjadi pelajaran untuk jadi modal nih, untuk jadi amunisi untuk bisa maju pada Capres 2024 mendatang? Menurut saya modal yang sering saya jalani sama lagi pencalegan di tahun 2018 dan 2019 ya. Oke. Itu saya belajar 100% dari Pak Jokowi. Oke. Bagaimana yang paling penting kita punya program yang berimbas langsung pada masyarakat. Dan kedua yang paling penting adalah bagaimana kita selalu belusukan dan selalu ada dan selalu menyentuh hati masyarakat. Menurut saya itu yang paling penting. Karena pada dasarnya kita ini orang Indonesia sangat suka sekali bergotong royong, solidaritas, berkomunitas, berkumpul, ya kan. Kita ini kuat gitu. Makanya selama pandemi ini kita sangat kuat karena kita jiwa gotong royongnya dan solidaritasnya sangat tinggi. Oleh karena itu yang dibutuhkan ketika nanti proses pencapresan ini adalah saya akan terus turun ke masyarakat, membantu masyarakat, mendengarkan masyarakat, dan walaupun Partai Solidaritas Indonesia belum lolos, tapi sekarang kita juga punya alek-alek yang luar biasa di DPRD, akan terus hadir dan kerja untuk masyarakat. Berarti akan lebih mengedepankan program-program yang dekat dengan masyarakat ya. Mungkin ini masih terlalu jauh untuk tahun 2024, tapi saya penasaran nih, kira-kira visinya nanti untuk Indonesia seperti apa ya Mas Giring ya? Karena kalau kita lihat dari video kan rata-rata membahas soal Jakarta nih, tapi kalau Indonesia secara luas, apa yang akan ditawarkan Giring Ganesa jika nanti bisa melaju di Pilpres 2024? Mayfrey, nanti mulai minggu depan dan berentetan ke depan, minggu-minggu ke depan, kita dari tim kampanye akan terus mengeluarkan video-video di mana di situ ada visi, misi, program yang jelas. Tetapi yang jelas mungkin kalau saya boleh share dulu ke teman-teman. Bocorannya. Boleh. Ada satu ya, saya share, izin nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Yaitu kesejahteraan yang menyangkut bagaimana memperjuangkan agar semua orang, semua pelaku bisnis bisa melakukan bisnis lebih gampang lagi. Karena menurut kita di PSI, kita adalah partai yang pro bisnis. Karena kita yakin begitu bisnis atau orang menjalankan bisnis dengan lancar, bisa mengembangkan usaha mereka, selain akan menghasilkan begitu besar dari devisa negara dan juga akan membuat lapangan pekerjaan semakin besar. Oke, bisnisnya ini masih banyak lagi, cuman izin nanti tunggu aja video-video berikutnya. Kita tunggu kejutannya ya. Tapi kalau bicara soal bisnis, ini bisnis secara umum atau spesifik ke UMKM atau seperti apa nih Mas Giring? Karena kan kalau kita bicara bisnis luas ya. Bisnis secara umum. Oke. Walaupun nanti salah satu program unggulan kita akan sangat berdampak kepada UMKM. Baik, kita tunggu. Masih kita rahasiakan. Tunggu videonya aja ya Mbak ya. Iya, kita tunggu ya kejutan-kejutannya nanti dari tim PSI dan juga Giring Ganesa. Tadi sedikit bicara soal sangat terinspirasi dengan sosok Presiden Joko Widodo. Sejauh ini sudah ada komunikasi yang dibangun belum Mas? Sama Pak Jokowi? Iya. Oh, jadi kan terkait beberapa pencalonan. minggu yang kita kan sudah melakukan pertemuan tertutup waktu itu ya bersama Pak Jokowi. Waktu saat kita datang PLT ke ya? sana disambut baik oleh beliau. Kita juga mendoakan beliau agar bisa memimpin bangsa ini bersama jajaran kementerian melewati pandemi COVID-19 dan krisis ini. Dan habis itu juga Sis Grace Natali, ketum kita menyampaikan bagaimana ide dia untuk, bukan ide dia sih, menyampaikan bahwa dia akan melanjutkan S2-nya di Singapura. Oleh karena itu Giring akan menjadi PLT Ketum Partai Solidaritas Indonesia. Di saat juga kita juga menyampaikan niatan Giring Ganesa untuk maju pencapresan di 2024 dan alhamdulillah disambut sangat baik oleh Bapak Jokowi. Apa komentarnya saat itu, saat
pertama kali mengajukan atau menyampaikan niatan tersebut, ingat tidak kalimat apa yang pertama kali diucapkan oleh Presiden Jokowi, Mas Giring? Izin Mbak, Aha. karena itu pertemuan tertutup, tidak semua bisa kita share di sini. Oke, baik. Yang pasti ada dukungan ya dari Presiden Joko Widodo terhadap Alhamdulillah. semangatnya Giring Ganesa sebagai anak muda ya, yang pastinya nanti juga ingin sekali memimpin di tahun 2024. Nah, kita bicara soal dukungan nih Mas Giring terakhir. Beberapa pihak kan sangat memberikan dukungannya dan sangat merespon dengan positif karena anak muda nih yang maju untuk Pilpres 2024 setelah beberapa waktu sebelumnya mungkin sosok-sosok calon presidennya ini bisa dikatakan politikus senior gitu. Kalau kali ini kan anak muda nih yang maju. Tapi faktanya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa beberapa pihak juga memberikan komentar yang cenderung negatif begitu atas langkah yang diambil. Tanggapan Mas Giring terhadap adanya pro dan kontra ini seperti apa? Ya, bagus dong Mbak. Bahwa negara kita ini demokrasinya sedang berjalan. Dan bagi saya ketika melihat ada komen-komen yang negatif, kalau komen-komen yang kritik yang membangun pasti akan saya baca telaah. Kalau komen yang positif saya akan bersyukur sekali. Tapi kalau komen-komennya yang mulai nggak jelas, saya doakan saja kepada mereka yang komen-komennya yang sedikit nggak jelas lah ya. Tetapi pada dasarnya saya sukanya seperti ini Mbak. Ini adalah negara demokrasi. Kita menghargai seluruh orang dong. Baik itu kritik, itu masukan, ujian. Jadi berarti negara kita demokrasinya adalah demokrasi yang sehat, yang menuju demokrasi yang lebih baik lagi. Oke, justru semangat-semangat anak muda seperti ini benar-benar harus didukung oleh semua pihak juga ya harapannya ya Mas Giring ya? Iya dong. Baik, optimismenya harus terus dijaga, semangatnya tetap dijaga, dan kita sama-sama berharap nanti hasilnya juga yang terbaik bagi bangsa Indonesia pastinya. Terima kasih banyak Giring Ganesa sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.